bahwa dalam agama kita itu ada kaidah perubahan wujud. Jadi kaidah perubahan wujud, ada yang tahu cuka terbuat dari apa? Cuka itu sebelum menjadi cuka, dia menjadi khomer terlebih dahulu. Dan khomer itu diproses dari buah. Buah itu hukumnya halal. Buah halal apa haram? Halal. Contoh yang bisa dijadikan khomer apa? Kurma bisa, anggur bisa. Nah, kurma atau anggur yang dijadikan khomer itu kurmanya halal apa tidak? Halal. Anggur yang dijadikan khomer, anggurnya halal apa tidak? Halal. Jadi anggurnya halal, kemudian kurmanya juga halal. Di tempat lain bisa jadi yang dijadikan khomer bukan anggur, bukan kurma. Apalagi misalnya apel. Nah, apel ini halal apa haram? Halal. Lalu difragmentasi. Setelah difragmentasi, apelnya menjadi khomer. Fragmentasi pertama menjadi khomer. Khomernya halal apa haram? Haram. Jadi tadi apel halal, anggur halal, kurma halal, berubah menjadi khomer, maka khomer hukumnya haram. Khomer hukumnya haram. Tidak boleh bagi kita. Kenapa? Karena khomer sifatnya memabukkan. Ma'askara katsiruhu faqaliluhu haram. Kalau yang dalam jumlah banyak memabukkan, maka sedikit pun hukumnya haram. Maka kalau apel, kurma atau anggur difragmentasi jadi khomer, kalau kemudian dikonsumsi dalam jumlah banyak bikin mabuk. Beda kalau teman-teman makan apel, meskipun habis satu keranjang tidak akan mabuk, yang jadi perutnya yang sakit. Atau misalnya nangka, itu meskipun makan nangka banyak tidak akan mabuk, yang terjadi adalah mendem. Orang Jawa bilang mendem. Kenapa? Karena porsinya terlalu banyak. Jadi nangka itu tidak bikin mabuk, tapi bikin mendem. Apa bahasa Indonesianya mendem itu? Ya, jadi itu bukan mabuk ya, mendem itu tidak mabuk. Karena kalau mabuk itu hilang akal. Kalau mendem ini tadi sakit perut. Nah, sakit perut lalu muntah. Nah, jadi beda antara mendem sama mabuk. Maka orang makan nangka banyak itu bukan mabuk, tapi mendem, dia perutnya sakit dan muntah-muntah, itu bukan mabuk, tidak hilang akal. Beda kalau orang minum khomer. Kalau minum khomer itu hilang akal, ngefly, ngomongnya ngelantur. Ini hanya perkiraan karena saya sendiri tidak pernah mabuk, naudzubillah ya. Jadi oh ya wallahu alam di sini rasanya kayak monopora, saya tidak tahu, karena perkiraan. Tanyakan yang sudah pengalaman, yang mantan ada dari sini. Ya. Kalau ada mungkin bisa diceritakan. Baik. Jadi ketika berubah jadi khomer, kalau dikonsumsi dalam jumlah banyak bikin mabuk, maka itu adalah khomer, maka itu hukumnya haram. Sementara kalau apel tadi mengandung khomer, kurma mengandung khomer, anggur mengandung khomer, meskipun mengandung khomer, kalau dikonsumsi tidak bikin mabuk. Maka mengandung khomer dengan khomer itu beda. Kalau khomer itu kalau dikonsumsi dalam jumlah banyak mabuk, maka sedikit pun hukumnya haram. Tapi kalau apel itu mengandung khomer, tapi kalau kita makan apel 20 buah misalnya, mabuk apa enggak? Enggak. Meskipun mengandung khomer, maka mengandung khomer dengan khomer itu beda. Karena mengandung khomer itu tidak memabukkan, sementara kalau khomer itu memabukkan. Contoh lain tadi apa? Anggur. Makan anggur satu toples, satu piring, mabuk apa tidak? Tidak. Tapi kalau minum khomer yang terbuat dari anggur, mabuk. Ya. Jadi mengandung khomer tidak sama dengan khomer, karena patokannya adalah ma'askara katsiruhu. Jika dikonsumsi dalam jumlah banyak bikin mabuk, faqaliluhu haram. Sedikitnya pun hukumnya haram. Kullu muskirin khamr. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr. Sementara kalau apel itu tidak memabukkan. Baik.
apel tadi difragmentasi atau kurma atau anggur jadi khomer. Khomernya haram. Khomernya terfragmentasi lagi, dia jadi cuka. Jadi khomer tadi yang terbuat dari anggur atau terbuat dari apel atau terbuat dari kurma, maka kemudian khomernya difragmentasi lagi menjadi cuka. Cukanya halal apa haram? Halal. Inilah tadi yang saya sebut kaidah perubahan wujud. Maka di dalam agama kita mengenal kaidah perubahan wujud dari hukum cuka. Karena cuka sebelum menjadi cuka, dia menjadi khomer terlebih dahulu. Dan khomer sebelum menjadi khomer, dia sebelumnya adalah buah. Buah itu halal, difermentasi menjadi khomer, khomer itu haram, kemudian berubah wujud menjadi cuka, maka cuka itu hukumnya halal. Maka Bapak dan Ibu, kita penting untuk mempelajari bab terkait dengan kaidah perubahan wujud. Tidak semata-mata karena berasal dari khomer lalu haram. Karena cuka meskipun berasal dari khomer, Nabi menyebutkan sebaik-baik lauk adalah cuka. Tetapi saya secara pribadi tidak menyarankan membuat khomer untuk dibuat cuka. Untuk apa? Saddud dzari'ah, menyumbat pintu terjadinya minum khomer. Nanti kalau ada orang bikin cuka, kedoknya bikin khomer, kedoknya bikin cuka, kan repot. Misalnya saya datang ke rumah temannya, ini bikin apa nih? Lagi bikin cuka, padahal bikin khomer. Gua alasan teman gua. Maka disinilah tidak disarankan untuk membuat cuka. Kenapa? Karena nanti menjadi pintu masuk orang bikin khomer. Bisa saja kalau dia sedang bikin khomer, dia berdalih lagi bikin cuka. Maka kalau mau konsumsi cuka, ya cari cuka yang dia fragmentasi secara alami, bukan yang dibikin. Untuk apa? Untuk menyumbat tadi terjadinya pintu kalau orang tersebut mengkonsumsi khomer dengan alasan bikin cuka. Baik, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak setiap yang di situ berasal dari khomer kemudian haram. Karena dalilnya jelas, cuka disebut halal dan Nabi mengatakan sebaik-baik lauk padahal berasal dari khomer. Dan tidak pula setiap yang berasal dari sesuatu yang halal kemudian menjadi halal, karena senyawa kimiawinya berubah, maka hukumnya bisa menjadi haram. Maka ini pula yang perlu kita pelajari kalau terkait dengan masalah fikih halal dan haram. Tidak semata-mata bahannya, tidak semata-mata bahannya.